Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumuddin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah karena pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran daring kita yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad beserta para keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga hari kiamat yang telah menuntun kita dari zaman zulumat menuju zaman an-nur. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembelajaran daring ini, marilah kita luruskan niat untuk belajar. Walaupun kita saat ini berada di masa pandemik, harus tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat ya anak-anak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran daring ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran daring minggu lalu Bapak telah menjelaskan tentang sholat Jumat. Apakah anak-anak masih ingat apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi lelaki muslim setiap hari Jumat. Sholat adalah kewajiban dalam Islam yang paling utama dan menjadi pilar agama yang agung. Ketika seseorang meninggalkan sholat, ia disebut penghancur agama. Tetapi sebaliknya, ketika ia melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, maka ia disebut sebagai penegak agama. Pada keadaan normal, berlaku hukum azimah, yaitu hukum ketat. Dan pada keadaan tidak normal, maka Islam mengakomodirnya dengan rukhsah, yaitu dengan keringanan atau kemudahan, sehingga syariat tetap dapat ditunaikan. Inilah materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Baiklah anakku sekalian, yang pertama yaitu sholat jamak. Jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu sholat. Yang boleh dijamak adalah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, kecuali sholat subuh. Misalnya, sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur maupun sebaliknya secara bersamaan. Sholat jamak merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal ashri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Dalam riwayat Waqi' ia berkata, aku bertanya pada Ibnu Abbas, mengapa Rasulullah SAW melakukan seperti itu, yaitu menjamak sholat. Ibnu Abbas menjawab, beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya. Menjamak adalah hukumnya mubah. Artinya apa? Boleh seseorang menjamak dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu musafir atau dalam perjalanan dengan perjalanan kurang lebih 80,64 km, bukan dalam perjalanan maksiat, dan dalam keadaan takutan seperti sakit, hujan lebat, angin topan, atau bencana alam lainnya. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan dua waktu sholat di waktu sholat yang pertama. Contohnya menjamak sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Syarat-syarat jamak takdim adalah
mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat kedua. Niat jamak pada sholat pertama, kemudian berturut-turut antara sholat yang pertama dan kedua. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua waktu sholat di waktu sholat yang kedua atau terakhir. Contohnya jamak sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan di waktu sholat asar. Syarat-syarat jamak takhir adalah niat menjamak sewaktu tiba waktu sholat yang pertama, kemudian masih di dalam perjalanan, dan tertib. Kemudian anak-anakku sekalian, yaitu yang kedua tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Artinya apa? Sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar, karena tidak mungkin sholat maghrib diqashar menjadi 1,5 rakaat dan sholat subuh tidak mungkin diqashar menjadi 1 rakaat. Syarat-syarat qashar adalah dia dalam perjalanan jauh, dan perjalanan bukan untuk maksiat, dan sholat yang diqashar adalah sholat yang tunai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Kemudian yang tiga anak-anakku sekalian, yaitu tentang sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat fardu yang dijamak sekaligus diqashar. Artinya apa? 2 rakaat sholat fardu yang diqashar dikerjakan dalam satu waktu sekaligus. Orang yang diperbolehkan mengqashar sholat adalah orang-orang yang sedang di dalam perjalanan jauh. Misalnya menjamak sekaligus diqashar dengan cara diringkas, yakni 2 rakaat sholat zuhur dan 2 rakaat sholat asar. Baiklah anak-anakku sekalian, yang keempat yaitu tentang sholat dalam keadaan darurat. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dilaksanakan dalam keadaan yang menyulitkan atau tidak normalnya seseorang dalam melaksanakannya sesuai dengan rukun-rukun sholat yang lengkap. Misalnya orang yang dalam perjalanan jauh, orang yang sakit parah, dan orang dalam peperangan. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW tentang sholat orang yang sakit. Jika kuasa seseorang, sholatlah ia dengan berdiri. Jika tidak kuasa, sholatlah ia sambil duduk. Jika ia tidak mampu sujud, maka isyarat saja dengan kepalanya. Tetapi hendaklah sujud lebih rendah daripada rukuknya. Jika ia tidak kuasa sholat sambil duduk, sholatlah ia dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak kuasa, maka sholatlah ia terlentang, kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Bahkan jika memang kondisi sangat genting, maka cukup dengan bertakbir dan isyarat dengan kepala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis izahtalatu fa innama huwa takbiru wal isyarah birra'si. Jika perang telah berkecamuk, maka cukup dengan bertakbir dan isyarat dengan kepala. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Belah anakku sekalian, bagaimana tata cara sholat dalam keadaan sakit? Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sholat dengan duduk. Orang yang sholat dengan duduk, maka duduknya adalah duduk seperti duduk tasyahud awal, yaitu dengan niat, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca surat-surat lainnya. Cara rukuknya cukup dengan membungkukkan badan sekedarnya. Iktidal tentunya dengan duduk, kemudian sujud biasa, duduk di antara 2 sujud pun sama, dan duduk tasyahud akhir tentunya dengan duduk tawarruk. Setelah itu tasyahud dan bacaan salamnya juga sama dengan sholat biasa. Kemudian yang kedua itu sholat dengan tidur miring. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan berbaring miring, maka ia berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Semua bacaan sholat sama dengan waktu berdiri, hanya gerakan-gerakan seperti ruku, iktidal, sujud, bangun, dan seterusnya cukup memberikan isyarat dengan kepala atau isyarat kedipan mata. Kemudian yang ketiga itu sholat dengan tidur terlentang. Jika seseorang mengerjakan sholat dengan terlentang, maka kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat, dan jika mungkin kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat.
Posisi tidurnya bagian kepala di sebelah timur dan kakinya di sebelah barat. Bacaan sholat sama dengan sholat biasa dan gerakannya sama dengan berbaring, yaitu dengan isyarat, dan jika tidak mampu dengan isyarat, maka baginya tidak wajib melakukan apapun. Kemudian yang keempat yaitu sholat dengan isyarah. Misalnya saat kondisi seseorang benar-benar kritis dan tidak bisa digerakkan hanya matanya, maka semua rukun sholatnya dikerjakan dengan isyarah mata. Kemudian anak-anakku sekalian, bagaimana tata cara sholat dalam berkendaraan, yaitu apabila kita berada dalam kendaraan, misalnya naik pesawat, dan tidak ada kesempatan turun mengambil air wudhu, maka melakukan tayamum. Kemudian, lakukan sholat dengan cara, apabila tidak mungkin berdiri, maka lakukan dengan duduk di tempat dudukmu. Jika tidak mungkin rukuk dan sujud, lakukan dengan isyarat. Agar tidak terganggu oleh orang-orang yang berada di sebelah kanan kirimu, beritahu kepada mereka bahwa engkau akan melaksanakan sholat. Dan apabila perjalanan cukup jauh, engkau dapat melaksanakan sholat dengan mengqashar atau menjamaknya. Usahakan waktu takbiratul ihram menghadap kiblat. Jika tidak bisa, maka niatkan di dalam hati. Jadi anak-anakku sekalian, menjamak, mengqashar, dan sholat dalam keadaan darurat itu tidak sembarangan dikerjakan. Bukan karena lagi malas ingin mengqashar sholat agar ringkas, dan bukan karena lagi asik main game terus ingin dijamak sholatnya. Tidak begitu ya anak-anakku sekalian. Menjamak, mengqashar, dan sholat dalam keadaan darurat itu ada sebab-sebab yang membolehkan. Misalnya dalam perjalanan jauh dengan kendaraannya, lagi sakit, atau sedang berperang. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin hanya ini yang Bapak bisa sampaikan. Untuk tugas kelompoknya, Bapak akan memberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah di masing-masing dan dibagi menjadi 5 kelompok. Yaitu tugasnya membuat video tata cara sholat yang kita bahas tadi. Baiklah, untuk kelompok 1 mempraktikkan tata cara sholat jamak, kelompok 2 mempraktikkan tata cara sholat qashar, kelompok 3 mempraktikkan tata cara sholat jamak qashar, kelompok 4 mempraktikkan tata cara sholat dalam kendaraan, dan kelompok 5 mempraktikkan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Tugas kelompok paling lambat dikumpulkan 1 minggu di Google Classroom. Materi minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah gairu muakkad. Baiklah anak-anakku sekalian, agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, teruslah belajar. Jangan bosan dan jangan pernah berhenti belajar. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak sekalian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.